Bandit. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Ada lumut, ada semut, ada cebong di balik semak-semak, langsung dipulangkan ke arah lobby. Bigetron Red Aliens chicken pertama di round kelima. Dua. Yang kelima, langsung berikan dukungan ke pemain-pemain kita di sini, Bigetron Red Aliens, hashtagnya Indo Pride, Gaspol dan juga BTR Win. Ini dia map kelima kita, Vikendi. Yes, bakal menuju ke Vikendi kali ini. Apakah Bigetron dapat mempertahankan gelar dunia mereka yang diakui secara komunitas global bahwa mereka adalah King of Vikendi? Oke, let's see. Hanya mengambil seperempat dari Vikendi-nya aja, dan prediksi circle gua nebak Port, Dobromesto dan juga Milnar. Ya, gue geser sebelah kanan ya. Yang daerah Cosmodrome juga ada Peskova. Ya, yang jelas harus mengambil persentase air yang cukup banyak, karena gue jarang banget sekarang lihat Circle Legend. Circle Legend tuh udah jarang banget di PMCO. Tapi buat di public match banyak banget yang ngetekin gua Circle Legend dan belum. Hampir Circle Legend. Tapi ini bakal jadi Circle yang lebih legend kalau masuk ke kedua pulau kecil tadi yang ada Itu di Vikendi. Itu the best legend. Itu legend itu mitos. Itu map mitos. Tapi lain sisi kita bakal lihat di Port Volsto kali ini bakal ada perang antara tim INS dan juga Tempo. Ini emang kota yang benar-benar strategis karena Evos suka ambil ini. Betul, Evos dan tim Reaper Killer kalau di SEA. Karena ini kota yang bisa dibilang cukup strategis, berada tengah-tengah dari Vikendi, cukup gampang rotasi kemanapun, dan lootingnya sangat oke. Betul. Dan langsung mendapatkan beberapa lootingannya di sini. Ada scope 3 juga yang sudah diamankan sama seorang Hisma. Bishma. Bisma ada B-nya guys. Ada B itu. Oh, itu B. Kan ini INS bukan INS B namanya. Oh, iya, bener juga. Itu tadi tim mana? Lupa gua. INS. Insidious, betul. Nanti dikagetin loh. Oh iya, Bisma, gue udah cek namanya. Bisma, Joker, X-Key, sama Trigger. Betul banget, itu bakal ngitip ke tim Bigetron. Mereka sepertinya pindah kota loh kali ini. Mereka udah nggak turun di daerah Dino Park, dimana biasanya kan mereka turun tuh suka main scrapping, main compound di daerah Dino Park. Kali ini mereka lebih milih untuk bermain di dalam kota yang mungkin lebih ke arah tengah juga mungkin ya pertimbangannya, karena di daerah Sunhawk kalau kita lihat mereka turun di daerah Painan dibanding Camp Bravo itu bisa dibilang perbedaannya di area letak kotanya, dimana dari Painan dia berada lebih ke arah tengah dan gampang rotasinya, dan di daerah Camp Bravo kalau Sunhawk itu agak susah rotasinya, cuma kalau sampai zonanya ke arah kanan Sunhawk mereka kayak udah auto chicken. Kali ini mereka main di Volnova. Ini bisa dibilang lebih ke arah bawah dibanding dengan Dino Park, itu lebih ke arah kiri bawah, ini tengah bawah. Yap, dan kali ini Microboy sudah mulai melakukan looting manja saja. Yang kayaknya lootingannya belum terlalu bagus sih. Tapi untuk Uzi jarak dekat is oke lah. Uzi jarak dekat itu enak banget. Senjata yang paling enak buat di jarak dekat karena fire speed yang cukup kencang. Walaupun damage-nya nggak terlalu besar, cuma dengan fire speed yang kencang sih legit parah rasanya. Betul banget, kita bakal kali ini dari tim Bigetron masih ngumpulin beberapa lootingan mereka, dan kita balik lagi masih menunggu juga karena zona-zona awal bisa bilang temponya agak lambat, dan karena ini adalah map pertama di Vikendi, kita mungkin harus menunggu juga semua tim membiasakan Microboy untuk datang ke rumah-rumah yang lainnya. Betul banget, dari Microboy mereka belum memiliki sniper kokang ya sementara waktu ini ya, karena biasanya megang sniper itu kalau nggak Microboy Luxi, jadi kita belum melihat aksi sniper kokang dari kedua sniper tim Bigetron. Sebenarnya kita bakal lihat tim party juga T5 bakal perang Jihun Di bawah dua bakaran cuy. Kabur. Udah mulai panik dia, 1 lawan 4 udah langsung menggunakan bandage-nya begitu aja. 4 lawan 1 dibakar untuk yang ketiga kalinya men. Bakal naik ke atas tangga 3, 2, 1. Jun mau lompat, ada sedikit gerakan yang membuat dia panik. 2 orang ada prawning shoot yang dilakukan. 1 orang langsung pulang ke arah lobby, dan untungnya tidak langsung dipulangkan ke lobby. Dan V5 menjadi tim Nggak, first blood. Oh, bukan tungbangian. Kaget gue. Tadi gue bilang V5 jadi tim pertama yang pulang karena lobby. Iya, benar, itu first blood doang tadi, dan kayaknya dari tim party berusaha untuk membantu, malah sekarang ditembak balik oleh tim V5 yang memiliki keunggulan high ground di compound. Ya, terlalu open dan terlalu
berani untuk berada di arah open field, gak ada hiding spot sama sekali. Sementara dari V5 mendapatkan satu vision yang bagus, satu view yang bagus dari lantai 2 rumah yang mereka tempatin. Berbeda dari Victory 5 kali ini memiliki 1 poin ekstra ataupun bonus karena dapetin 1 orang yang out of position dari tim party. 1 poin yang sangat berharga kali ini langsung diperoleh tim V5. Karena mereka juga beberapa game ini cukup turun ya jumlah poinnya, mereka perlu nambah-nambahin poin mereka. Tapi kalian dari tim party, 1 orang akan knock lagi di jarak yang cukup jauh. Apakah bakal di rush oleh tim V5? Sepertinya yes, bakal coba dimajuin kah? Yes, bakal dimajuin. Bakal coba dimajuin Victory 5, bakal diperangin kali ini. Her yang udah jatuh bakal langsung coba di end, tapi kali ini dibatalkan revive-nya. Dari tim V5 bakal muter, naik ke high Ya, ground. V5 sih kalau udah ngelihat satu mangsa yang udah di lock kayak gini, mereka Kejar. nggak bakal ngelepasin loh. Kalau gue inget-inget dari round pertama Irengil, mereka udah bermain dengan style yang seperti ini. Berarti emang gameplay mereka tuh tabrak hajar gaspol. Betul banget. Tinggal 1 orang terakhir. Apakah kali ini akan langsung hilang 1 tim pertama? Udah mulai pincang parah. PT sih kasihan banget kan. Dia langsung bonyok setelah tadi ngedapetin placement yang agak mendingan di round ke-4, tapi habis itu round kelimanya dihajar lagi. Dan kita bakal lihat ini dari tim Omen Elite. Masih bermain di high ground sementara menjaga compound mereka belum bergerak terlalu banyak. Ini banyak tim yang masih nyoba-nyoba rotasi juga. Jadi benar-benar kita untuk weekend kali ini mungkin bakal lebih ke arah barbar banget atau aman banget untuk tim-tim yang bermain. Yang ada di sepeda dari seorang Carnage bakal menuju ke arah Levi. Levi bisa kabur juga, hanya menerima beberapa tembakan ke arah mobilnya, belum ke arah badan seorang Levi-nya. Yap, dan kali ini sepertinya dari FUT yang tadi mendapatkan placement terbaik, mereka bakal bertemu dengan Mega karena ada Fiat yang mengendarai Dacia sendirian. Berbanget, dan dari Fiat udah mulai keluar nih scouting galaknya dari permainan biasa dia di Silik ya. Maju sendirian, buka map di Vikendi, terus dia bisa 1 lawan banyak di Vikendi. Legit parah loh. FUT mainnya cakep banget, dia langsung naik ke posisi yang sangat enak, tapi balik lagi 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 10 tuh masih possible banget untuk kejar-kejaran. Kali ini 3 angle view dari 3 tim yang berbeda. Betul banget, dari tim Omen Elite masih bermain sangat aman. Dan kalaupun mereka akan knock dalam keadaan seperti ini, mereka sangat aman karena ada tembok-tembok yang menjaga pergerakan mereka. Red sendiri juga memiliki 1 compound meskipun berada di agak low ground dibanding dengan tim Omen Elite. Dengan mereka juga tim Mega yang mengambil compound, ini benar-benar udah tergantung dari lokasi mereka masing-masing. Karena ini masih circle pertama juga, banyak yang masih nemenin zona, jadi nggak banyak yang terjadi sementara waktu. Tapi di lain sisi tim Orange dapetin 1 knock ke arah Asterion, dan Yas bakal langsung di finish juga oleh seorang Leon. Perlahan-lahan aja boy, nggak usah buru-buru boy. Ingat, harus mendapatkan placement yang bagus untuk Bigetron. Red sudah mulai memantau tim dari Omen Elite yang berada di high ground di dekat mereka persis. Bagian lower ground di dekat Red juga ada tim lain yang sudah mulai menunggu. Jadi agak sedikit tengah posisinya di antara 2 tim yang berbeda, antara lower ground dan juga high ground. Perubahan kita bakal kali ini dari tim Asterion bakal maju pelan-pelan dengan 3 anggota mereka yang tersisa setelah tadi Lunatic ketangkap ketika rotasi dan langsung di finish juga. Mobilnya kebalik dan seperti nggak bakal bisa diselamatkan kecuali tabrak. Bisa nggak nih? Enggak. Coba ya. Ke kanan lagi dan ngambil daerah perairan, ini yang aku suka ya, memperkecil daerah daratannya, dan ini bakal menjadi kontes untuk semua tim mendapatkan daerah perbukitan atau tebing di pinggir-pinggir laut. Karena angle view mereka hanya fokus ke arah daratannya aja, nggak mungkin akan ada tim yang datang dari arah laut kecuali memang terpaksa. Betul banget, dan sepertinya bakal ada tim BTR bakal fight juga dengan tim Victory 5. 1 udah kenok, Nanyi udah kenok, dan langsung ada balasan juga ke arah Zuxi yang ngumpet di belakang mobil sebenarnya waktu dari seorang Hang. Tapi dari Microboy bakal maju pelan-pelan, Raiden juga bakal maju. Microboy tiduran, Froning ketembak dan akhirnya kenok juga, tapi Hang dari samping karena tembakan juga balasan dari seorang Ryzen. 2 untuk 2 sebenarnya waktu ini. Dari Oh my Luxi. god, Bigetron sudah mulai tertekan kali ini, dan Hangnya sudah mulai diamankan. Ryzen Oh, naik mobil. sedikit demi sedikit langsung naik atas mobil, bakal spray langsung, belum ada damage masuk ke arah orangnya, tapi peluru terakhirnya sempat masuk di matchnya. 2 pemain Bigetron sedang terjatuh dan sedang diselamatkan oleh Luxi. Microboy akan setup smoke dulu untuk Luxi sebelum menyelamatkan Microboy. Sudah diledakin, pulang sudah. 1 tim dengan sangat cepat. V5 menjadi tim
kedua yang pulang ke arah lobby. Wow, what a fight dari tim Bigetron. Rapi banget, mereka langsung dapetin knock dan di end dengan sangat cepat. Bigetron udah mulai kembali tempo permainannya kali ini di Vikendi. Tapi ingat, ini masih terlalu early untuk kita senang karena apa ya, baru 4 poin kill yang dikumpulin sama Bigetron dan ini masih di circle yang pertama. Circle kedua aja belum keluar, sudah mulai terlihat lagi kali ini IND sudah melihat satu tim yang sudah mulai bergerak, terpantau dengan sangat bebas. Stepping manja aja dengan scope yang cukup panjang. SLR-nya belum mendapatkan target poin yang bagus. 69 berhasil selamat dari kekeran pemain IND. Betul banget, tapi kali ini mereka cukup aman, gak akan bisa di finish di high ground. Sementara ya dari tim IND bakal coba untuk men-secure, tapi sepertinya itu bakal sulit kecuali mereka mau nge-push. Mereka juga gak mau ambil resiko mengingat itu open field depan mereka bakal coba menahan aja dan coba nge-knock-knockin berkali-kali. Perlahan-lahan aja boy, di atas bukit sudah menunggu satu tim langsung di spray. Ini agak nekat sih, scope 4 UMP. Peluru 4 kan sekarang UMP. Iya, peluru 45 ACP. Iya. Itu ada delay ketika mau nyampe, lebih lama dibanding dengan 9mm. Cuma emang lebih sakit per pelurunya. Dan sebenarnya kita bakal lihat dari pergerakan beberapa tim ya, mereka mulai mengincar tengah-tengah zona. Dan sedangkan di tim 69 udah mulai knock berkali-kali lagi. Dan Bigetron bakal masuk zona pelan-pelan sih. Mereka masih berada di ujung zona, tapi kosong banget area mereka. Alright, dari atas tebing masih membalas tentunya 69. Ada Satan yang udah mulai. Wah gila, lihat sama IND dipus. Gak Iya, dikasih napas, galak malah banget. dipus sama mereka. Satu orang langsung naik ke atas bukit kali ini. Perlahan mengambil flank sebelah kanan. Satu orang bersembunyi di balik bukit. Bagian atas yang masih bermain TPP kali ini. Bersembunyi langsung ditembak-tembak. Belum ada pick yang masuk di matchnya ke arah pemain dari IND. Sementara satu pemain mereka berada di bagian paling bawah untuk mengincar backline dari tim IND. Dan ada satu anggota Satu juga kali backline Slayer. ketangkep. Satu backline ketangkep kali ini, tapi tertutup dari angle bukitnya juga. Satu orang lagi hampir menjaga di dua. bagian paling atas. Satan masih melakukan flank kanan dan kiri. Push perlahan bakal dilakukan dan sepertinya Moha juga Moha udah diambil, itu yang tadi. Itu yang dihabisin tadi Iya, ya. udah di revive, udah di pick lagi. Satu orang turun bakal di revive lagi. Satu pick untuk satu pick, tapi satu pick ke arah IND sudah berhasil di revive. Bahkan ada satu pemain mereka yang masih menjaga di arah broken wall perumahan. Dia coba ngebuka visionnya kalau ada yang lari-lari di atas perbukitannya. Tapi benar-benar juga ada seorang Kratos yang lagi nge-push dari samping. Satan mulai menjaga juga dengan Akadia kali ini. Wah gila, dramatis banget perang di arah perbukitannya. Kratos cukup sekarat tapi dia masih menutup angle shootnya. Dan Satan kayaknya bakal mulai ngeflank ke sebelah kiri. Berbalik mereka perlu berhati-hati ya, karena ada trends yang mengambil ujung flanknya supaya mereka nggak bisa berlari bebas banget. Tapi ada juga smoke yang lempar ke arah tim IND. Trends masuk hampir tumbang barusan. Trendnya ketahuan, dia harus segera melakukan healing terlebih dahulu. Ini masalahnya weapon mereka belum terlalu bagus. Hampir aja ke knock, dia lompat dari arah atas. Ya, hampir. Dan ada regroup position dari IND. Akhirnya mereka mundur, mereka nggak ingin maksain karena terlalu ofensif. Tusun malah berbahaya buat placement point mereka. Betul, akhirnya mereka memutuskan untuk back off. Kali ini ada juga spray dari seorang Lord. Kali ini mengincar Kratos, tapi belum berhasil menumbangkan dia kali ini. Lord bakal mundur, bakal melakukan boosting terlebih dahulu dan dekat dengan mereka. Tim Bigetron selama ini mendengar pertempuran di atas bukit dan mengambil angle untuk coba nge-snipe orang di atas perbukitannya. Dari tim 69 seperti udah mengetahui bahwa ada TP-TP mereka dan ada tim Bigetron dari compound nembak ke arah tim 69 kali ini. Yes, dan 69 posisinya ketahuan. Kali ini mereka akan fight dengan tim Bigetron dan Bigetron harusnya masih ada 4 orang nggak sih? Harusnya ya, satu lengkap. pemain mereka nggak bisa selamat. Harusnya selamat semua tadi. Semua Harusnya selamat semuanya. Semua selamat tadi. Dengan jumlah kill 4 tadi mereka dapatkan dari mereka habisin tim Victory 5 ya. Legit banget lah. Nah, kita melihat kali ini dari Ryzen dengan SLR kali ini ya. Udah ngintip ke arah tim 69. Tapping ke arah Satan, belum didapatkan targetnya. Baru tapping untuk mencoba habisin armornya. Satu kepala kegiatan, tapping manja, lin kanan, lin kiri. Satu damage yang sangat menyakitkan masuk ke arah pemain dari 69. Berbadan Ryzen. Kena satu tapping ya, itu harusnya armornya pecah dikit sih itu. Dan kita lihat dari Temporin, dapetin juga satu anggota dari tim Omen Elite Carnage tertumbang. Satan masih ingin juga dan ada maksudnya tapping juga ke arah Satan. Armor level 3 mulai pecah pelan-pelan. Yap, hitnya masuk lagi dari Bigetron ke arah 69. Pelan-pelan aja lah. Dan kali ini bakal mengecil ke arah air lagi please. Dan masih mengambil daerah air. Walaupun cuma sedikit, tapi gak masalah. Karena masih mengambil daerah perairannya. Dan ngebuat daratannya akan sedikit clash. Gak sedikit, banyak banget clash. Sangat clash. Dan
di tempatnya tim IND itu bisa dibilang tempat yang sangat prima. Zuxi udah ngebuka jalan, lihat. Dia bakal Iya. masuk ke pertahanan dari Mega. Mereka bertiga berapa sih? Bertiga. Berarti Luxi, Zuxi, Microbo, Ryzen mana? Ada tadi, lengkap. Ryzen ada kan? Lengkap. Nempel, dia harusnya. nempel. Oh iya, nih. ada yang nempel. Ada yang satu mobil barengan tadi. Karena kan Ryzen ini dapat tapping dengan SLR, nggak mungkin tiba-tiba ngilang gitu kan? Kok hilang tiba-tiba? Iya, itu masih 4, udah kelihatan semuanya, Betul banget, dan sementara waktu kita bakal lihat dari tim 69 juga tim IND masih ngelok di pojokan dekat dengan laut. Itu mereka mengambil tempat yang cukup enak, tapi berbahaya juga ketika nanti udah mulai sempit. Banyak tim yang bakal tabrak ke compound dan area, karena enak banget, tempatnya prima banget. Dan dari tim Red kali ini dengan 4 anggota mereka yang masih lengkap, mereka bermain dengan lebih aman, gak mau terlalu membuka vision mereka ya. Mereka masih ngintip-ngintip juga, dan Asterion kali ini lagi berenang ke Wah gila, detonator sih 2 round terakhir ini rotasi mereka parah banget, ketahuan dan langsung dipulangkan karena lobby, nggak pakai ditunggu-tunggu lama lagi. Sung di M. Langsung secure 1 poin untuk tim AST. Yes, dan poin yang sangat berharga tim Asterion kali ini dapetin, bisa dibilang free point sementara waktu ini ya. Yap, dan itu tadi panik banget sih, Dacia-nya langsung diputer balikin untuk menutup angle shoot ngelewatin bukit, tapi banyak banget yang nge-spray dari tim Asterion dan ngebuat satu pemain detonator pulang ke arah lobby. Betul banget, dan dari tim detonator setelah kehilangan 1 scouter mereka, Faca kali ini, mereka bermain dengan lebih aman, gak berani terlalu maju-maju juga ya. Dan mungkin di Tonet ya, mereka masih agak sulit menyesuaikan dengan bermain dengan handphone ya. Iya. Karena bisa dibilang kegerakan mereka tadi masih cukup kaku juga dibanding dengan beberapa player yang mungkin terbiasa dengan menggunakan Padahal smartphone. pakai Vivo tuh enak banget loh. Betul, apalagi Vivo dengan enak banget. Next 3 ya. Yap, dengan X3. Kalau Next 3 gue belum pernah nyobain, tapi sejauh ini keluarga gue selalu gue belinya Vivo. Dan kali ini 1 pemain kembali dipulangkan ke arah lobby dari tim Omen Elite. 3 pemain berarti tersisa. Betul banget. Carnage dipulangkan di sebenarnya cukup awal ya, baru mulai masuki fase ketiga. Bisa dibilang untuk fase ketiga itu baru fase di mana semua tim mulai rotasi dengan cepat, mulai juga menentukan posisi dan mulai nebak-nebak nih circle akhir kira-kira bakal ke arah mana. Masih high ground dan lower ground. Kalau dilihat dari posisinya, dua-duanya punya power yang bagus banget, punya defensif yang bagus, punya offensive yang bagus, karena mereka punya compound, mereka punya broken wall, setup mereka juga dari 3 sisi. Tapi kalau dari segi jumlah, Omen Elite udah kalah karena 3 lawan 4. Tapi balik lagi loh, 3 lawan 4 jumlah belum tentu menentukan prestasi dan posisi mereka. Betul banget, dan BTR cukup mengambil tengah circle dekat dengan tim Mega lihat, kali ini. bahkan terlalu dalam masuk ke pertahanan antara FUT, terus ada Mega Mega, juga, Omen. ada Omen Elite juga. Wow, dan ada Red di dekat sana juga, dan mungkin bakal ketemuan bentar lagi sama tim Mega dengan jarak yang seperti ini. Blizzardnya bakal langsung menutup dan akan langsung membuka circle berikutnya. Betul banget, dan kita bakal lihat nih apakah BTR dapat menahan. Kayaknya seperti ini si Zuxi ngambil kotak ke DG-nya. Dan circle, yes, bener banget, tebakan dari tim Bigetron mengambil tengah circle kali ini dan juga dapatkan compound yang cukup krusial sementara waktu ini ya. Dan tim India mengambil tempat juga agak geser dari tempat awal mereka. Asterion juga bakal pindah, dan semua tim yang berada di luar circle bakal langsung rotasi juga. Boza bakal menemani juga semua seorang Strider, dan seperti bakal luput juga dari jeratan tim Sinergi. Wah, kawan lagi, tapi belum mendapatkan apapun kali ini dari Sinergi. Masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Mereka bermain di atas bukit, sebelah kanan kirinya dikuasain sama tim lain, tapi jaraknya nggak terlalu dekat, jadi cukup aman untuk mereka bergerak rotasi ke arah yang lebih tinggi. Betul banget. Dan sebenarnya kita bakal lihat dari tim Sinergi bakal coba lari-lari di open field menuju ke arah compound, menjaga area mereka yang berada di ujung circle. Asterion mengambil luar circle malahan untuk rotasi, dan mereka bakal coba nembus pelan-pelan sih untuk mencari high ground. Mereka udah ada di tengah-tengah circle, bakal mengambil perbukitan yang cukup enak dan coba ngumpetin mobil mereka supaya nggak dapetin free shot ke arah lawan-lawan mereka. Sementara kita bakal masih ada juga 14 tim yang masih bertahan dengan total 53 orang yang masih live. Ini berarti bahwa baru 11 orang dipulangkan sampai dengan fase keempat di 19 menit sementara waktu ini. Beberapa tim masih tersisa itu adalah tim-tim yang cukup besar. Kali ini masih ada Mega dengan 4 anggota mereka, masih juga BTR, Orange. Dan kali ini kita yang lihat di awal yang pulang adalah tim Victory 5. Jadi kalau dilihat ya, BTR. temponya tuh naik turun. Tadi Wrangler pertama naik banget temponya. Maksudnya ritmenya tuh cepat banget, galak banget yang pulang ke lobby dengan cepat.
Terus habis itu di Sunhawk masih di tinggi, masih di ritme permainan yang tinggi, gameplay yang agresif banget. Miramar agak sedikit menurun, Erangel kedua sedikit menurun, tapi sekarang udah mulai tinggi lagi. Betul banget, dimana mereka bisa dibilang sambil nyoba-nyoba juga sih di map baru ya. Dan mungkin untuk Vikendi sendiri, untuk BTR ya, mereka kan pede banget. Apalagi mereka bisa dibilang oleh komunitas disebut sebagai King of Vikendi. Mereka bermain dengan lebih galak sih dibanding pemain sebelumnya. Tapi kali ini bakal tim Orange melihat pemain Godzilla yang lagi rotasi, mobilnya kebalik dan 2 arah meledak juga kali ini. Aldik di belakang ke arah lobby, sisa 3 anggota Godzilla yang bakal rotasi tapi spray down dari seorang Pov. Belum mendapatkan angle yang enak untuk melakukan full spray. The Orange, Stalker mengintip juga dan ternyata dari Gonzo, mereka pakai juga mobilnya, memastikan bahwa dia nggak bisa rotasi. Godzilla, sayang banget kalau mereka sampai masih cepat lagi Ada yang mau nge-backup, tapi 16 damage berhasil dimasukin sama Stalker. Satu setup smoke juga sudah mulai dikeluarkan. Tadi kalau nggak salah ada beberapa mobil yang udah mulai dikendarain sama GSK untuk ngejemput temannya. Betul banget, Gonzo lagi berusaha diselamatkan juga, tapi agak sulit ya, mengingat dia ada di belakang bukit, mobilnya dari tim Godzilla yang lain harus muter jauh, tapi dia sepertinya udah aman. Kasih aja lari muter dikit, nggak masalah. Malah ini bisa jadi titik jelek juga untuk Orange karena mereka harus bergerak masuk ke dalam play zone, dan itu kalau mereka ngambil rotasi jarak dekat mereka bakal ngelewatin Godzilla. Betul, jadi malah Godzilla nyayurin mereka ya. Iya, itu dia. Jadi agak sedikit kebalik. Dan Bigetron sudah unggul dengan 4 poin kill karena mereka sudah meratakan satu tim tadi. Perubahan dari tim Open Elite sudah menggunakan high ground mereka untuk berusaha meredamkan pergerakan tim Insidious sementara waktu ini. Dia bakal intip bawahnya dulu Spring. Mobilnya sudah mulai terdengar lagi, dia bakal intip lagi dari arah broken wall-nya, dia ngelihat berapa orang. Perubahan kita bakal lihat kali ini dari Spring ya, berusaha untuk memainkan TPP vision dia sebaik mungkin untuk menemukan pergerakan tim Insidious. Clean spray down dari seorang Spring, belum mengenai targetnya dan Spring Udah ketahuan. perlu melakukan reload kali ini. Dan ternyata dari Poza ada juga seorang Major Alpha dari tim SGE, dan mulai satu persatu ya di zona kelima kali ini tumbang di luar zona karena disayurin atau nggak pun dijaga supaya nggak bisa masuk zonanya. Wi-Fi dapetin satu, Joker pun di belakang ke arah lobby kali ini oleh tim Detonate, dan Zute dapatkan juga seorang Andon. Gila men, lempar granat ke atas hanya antisipasi doang, dapat syukur nggak dapat ya udah, yang penting udah mulai nyoba. Detonator hanya punya satu broken shake yang bisa dipakai, bukan broken shake, hanya satu shake kecil doang yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Dan dari samping posisi flanking banyak yang mulai nembak-nembakin ke arah Detonator, dan mereka susah banget untuk bergerak kali ini. Mereka pun masih berada di ujung zona, mereka perlu masuk dikit lagi untuk masuk dalam zonanya. Tinggal berdua, satunya ke knock, harus jadi 5 dulu. Gua nggak tahu mereka punya healingan yang cukup atau enggak. Berat sih itu. Dan dari tim Omen Elite belum memiliki kill dan juga udah kehilangan satu anggota mereka ya. Mereka mulai dilingkarin juga sama pergerakan Tempo Storm. Apakah mereka bakal bertemu kali ini karena udah mulai dilingkarin pelan-pelan pergerakan mereka. Gila, itu celah sempit itu mau dimanfaatin buat ngepick. Susah lah pak, tapi kali ini BTR. Bigetron akan mendapatkan satu kontestan 16 bakal masuk, setup lagi dari Bigetron, lempar granatnya langsung ke arah broken wall-nya, bakal meledak, tidak memberikan damage sama sekali. Dan Via berhasil masuk ke area yang cukup aman, lemparan granat berikutnya ke sebelah kiri, tidak sampai ke arah broken wall, masih bisa selamat. 2 pemain di arah broken wall, dibalas lagi tembakannya, dan Fuxi mendapatkan 1 pemain, bahkan 1 sudah terkenok dengan zona. Langsung maju juga mati. Bigetron mengetahui bahwa ini udah kondisi 4 lawan 2, nggak pakai lama-lama, langsung di push. Microboy menjadi ujung tombak dari tim Bigetron kali ini, bakal coba ngabisin Moha yang masih di zona. Sayang banget poinnya nggak dapat tadi ya, 3 point padahal. Dari arah broken wall ada 2 orang yang sudah mulai menunggu Microboy, hampir aja mendapatkan 1, tapi set up push dari belakang mereka, masuk 3 orang secara bersamaan. Microboy kenok nggak masalah, yang penting masih bisa survive 4 pemain Bigetron, dan mereka memulangkan 1 tim lagi ke arah lobby. Perubahan mereka menggunakan Uzi untuk memastikan bahwa mereka memiliki close range yang kuat banget ya. Sedangkan tim Asterion kali ini bakal diganggu juga sama tim Tempo dan juga tim FUT kali ini nggak dikasih ngambil kotaknya secara gratis. Tim Asterion perlu berhati-hati jangan sampai kenok di daerah open field karena udah banyak banget tim yang mulai ngeker ke arah mereka. Mereka perlu masuk zona, mereka perlu maju minimal tuh kurang lebih 150-60 meter lagi lah untuk mengamankan posisi mereka dalam zona. Sementara waktu ini BTR sudah memiliki 7 poin kill juga. Ini jumlah poin kill yang sangat banyak di awal-awal gini. Betul, dan Nico menjaga di bagian luar juga di dekat batu. Dia cuma punya 1 hiding spot, tapi cukup besar, dan di kanannya ada
pohon. Oh, dia berarti punya banyak banget hiding spot. Tadi gua nggak ngeliat di kirinya dia ada pohon dan ada mobil. Dia punya satu mobil yang bisa dipakai buat rotasi, dipakai buat dijadiin barikadenya juga. Setup smoke terlebih dahulu. Dari bagian kiri sudah mulai terdengar bunyi-bunyian tembakan dan ada IND satu pemain mereka terkenok di atas bukit. Zuxi sudah mulai mengendarai Dacia-nya lagi, bakal dipindahin sedikit demi sedikit. Mereka punya satu bukit yang bisa dipakai untuk bersembunyi, tapi Zuxi sudah mulai tertembak. Jangan sampai kenok, dia bakal bersembunyi terlebih dahulu. Ada satu broken wall yang bisa dipakai untuk menutup angle shoot dari arah tim IND. Baru banget dari Bigetron kali ini perlu masuk dalam zonasi. Zona bakal bergerak, perlu melakukan healing, bakal kebut pakai mobil. Tapi sementara waktu dari tim IND cukup diganggu oleh tim Orange. Dan ini kesempatan tim Bigetron antara nabrakin tim IND ataupun nembusin di area circle yang lain. Tim Omen Elite bakal juga dengan tim Insidia sementara waktu ini 4 lawan 3. Granat bakal dilempar ke sebelah kiri, langsung dilempar dikit aja ke arah kiri, duar meledak dan tidak memberikan efek apapun, langsung masuk ke arah rumah melalui jendela yang ada. Semua arah udah fight, udah rusuh banget kali ini. Semua udah ngejar Karena saling. nih lihat circle ke-6 masih 12 tim, banyak banget jumlah tim yang tersisa di dalam circle ke-6. Ini bakal terkikis dengan sangat cepat, hilang Ya, tiba-tiba ini semuanya. bisa gue bilang, mungkin bakal langsung sisa 7 atau bahkan 5 tim lah. Berbangan dan dari Stalker sendiri udah cuma bisa healing-healing doang, udah nggak bisa ngelakuin banyak lagi ya. Dan dia bakal coba pasrah untuk nahan, tapi berapa lama dia bisa bertahan kali ini hanya dengan memiliki total berapa tuh? Kayaknya tinggal sisa 4 atau 5 lagi dari first aid dia. 3 tadi ya, terakhir 3 ya. 3 doang. Insidious masih nahan di arah Broken Wall. 3 lawan 3 sebenarnya antara Insidious dan juga Omen Elite. Tapi 2 orang menahan di lantai 2, 1 orang menahan di lantai 1. Vivi sendirian aja di arah bawah. Tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Blue Zone sudah mulai menghimpit dan sebentar lagi kita bakal melihat circle yang ke-7 dari tim FUT. Berhasil mendapatkan satu pemain. Baru kenok, belum sampai dipulangkan dan secure poinnya. Ryzen dapetin satu pemain dari IND. Masih kenok juga dan belum di secure poinnya. Coba dari BTR bakal fight juga kali ini dengan tim IND. Apakah bakal secure posisi tambahan lagi untuk tim Dapat lagi boys, 1 orang lagi. Rata, dan sepertinya 2 orang Rata, dipulangkan men. ke arah lobby dan tersisa 7 sesuai prediksi yang gue bilang tadi. Perpindahan circle dari 5 ke 6 tuh bener-bener parah banget. Dan BTR. Boy jarak dekat langsung berhasil mengamankan satu pemain lagi. 1 orang di arah Broken Wall, di arah kamar mandi juga berhasil diamankan Luxi. Rata lagi. Saja terpik dari arah kiri, tapi untungnya Luxi berhasil mendapatkan backup dari 3 pemain Bigetron yang lainnya. Man. 15 poin kill. Men, 15 kill. Ya masih ada 22 orang yang alive sementara waktu ini. Wow, Bigetron menunjukkan kita kenapa dia layak dapetin title King of Vikendi. Lihat tim lain cuma dapetin 2, 1, 0, 0, 1. Dia dapetin 15 poin kill. What? Wah, Tapi jangan senang dulu boy. Jangan senang dulu karena ini masih di circle yang ke-7. kalem. Setengah menit lagi kita bakal melihat Blue Zone ke-7-nya bergerak dan tempo sudah mulai melakukan pergerakan. Sebelah kiri mereka ada Bigetron. Oh, Microboy sudah mulai terpantau oleh seorang Cica. Ryzen juga sudah mulai terpantau, tapi Cica harus segera melakukan rotasi berpindah ke tempat yang lebih nyaman lagi, yang lebih aman lagi untuk mendapatkan hiding spot. Tempo satu pemain mereka terjatuh dan kali ini Fiat mendapatkan satu pemain Levi dan juga Maxon. 2 pemain bahkan diamankan, tapi Ryzen yang mendapatkan satu pemain dari Red. Dicuri. Stun juga diamankan rupanya oleh tim lain. Bakal dari BTR juga masuk ke 4 orang mereka. Stone malah diamankan oleh seorang Luxi barusan ya. Dan kita bakal dari tim Bigetron sudah memiliki 17 kill. Mega mulai tumbang juga 1 by 1. Mega tinggal 2 anggota yang masih aktif sementara waktu. Yang masih lengkap cuma BTR dan juga Tempo Storm. BTR udah masuk dalam circle juga. Mereka bakal fight dengan tim nomor 9 sementara waktu ini. Dan ternyata ada satu pick yang bagus banget dari tim Tempo dan malah Nico yang knock sementara waktu ini. Dari BTR udah nge-push juga semuanya. Oh, ini bakal langsung di secure poinnya. Mau kemana woi? Ngerangkak jauh amat, pelan-pelan aja boy. 1 tambahan poin lagi. 18 kill dari Bigetron Red Alliance. Terusin, nambahin terus. Ajar terus bos. Gaspol 4-3-3-3-1. Mega masih bertahan dengan 3 pemain, tapi hanya 2 pemain aktif karena 1 pemain mereka masih kenok. Dan Ryzen mendapatkan 1 pemain lagi dari Tempo. Rain berhasil diamankan. Melihat angle yang cukup bebas Microboy, itu view yang bagus banget ke Betul. arah tim Mega, men. Itu bagus banget. Jadi mereka udah punya informasi juga di mana posisi tim-tim lain di sekitar mereka. Mega perlu maju dan BTR dapetin ujung zona kali ini. Ini enak banget dan tambahan poin untuk tim Omen Elite sebenarnya waktu. Tapi kali ini Rain disecure Lihat oleh seorang Red cuma bisa diem doang. Red hanya bisa diam dan nggak melakukan pergerakan yang terlalu banyak. Sementara Fiat sudah mulai bergerak maju
menuju ke arah batu yang ada di depan dia dan cukup dekat dengan pemain Bigetron. Satu pemain dari Oman mungkin sudah diamankan dan Cica mendapatkan satu orang begitu aja. Om bakal maju perlahan-lahan through the smoke-nya, berhasil mendapatkan satu last man standing. Belum last man standing. Zutai juga berhasil diamankan rupanya. Dua pemain terjatuh dan hanya menyisakan Vivi seorang saja. Dari sebelah kiri, what a nice play. Tempo Cica meratakan 3 pemain secara cepat. Wow, Cica benar-benar mempertahankan poin Tempo Storm sementara waktu ini ya. 7 kill tiba-tiba dikumpulkan, tapi kali ini dari BTR bakal maju pelan-pelan menjaga circle Cica dalam bahaya. Karena dia anggota terakhir dari tim Tempo. Dia memiliki beberapa kotak di sekitar dia yang dapat digunakan juga untuk melempar smoke dan ngedelay. Tapi seberapa lama? Dari Mega 19. dia menggerakkan mobil 19 kill kali. Gak logis. 19 kill lebih banyak dibandingkan Tempo tadi. Tempo yang tadi ngedapetin chicken dan Bigetron 20 kill. cukup barbar. Wow, 4 tim tersisa. Mega hanya menyisakan satu pemain aja, hanya online yang tersisa. Mobil bakal diluarkan, meledak. Ryzen menambah poin kill untuk tim Bigetron Red Aliens 4 lawan 1. Chicken. 2 tim tersisa. This is it. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Ada lumut, ada semut, ada cebong di balik semak-semak, langsung dipulangkan karena lobby. Bigetron Red Aliens chicken pertama di round kelima. 23 kill kali ini, luar biasa banget dari Bigetron. 43 poin mereka kumpulin. Wow. 43 poin mereka kumpulkan. Di saat kita ngomong Bigetron perlu poin, dijawab langsung sama Zuxi Luxi dan kawan-kawan. Inilah raja dari Vikendi, King of Vikendi.